macam nih dia beli. Ada kasih potret, tapi ini tidak kita bawa. Yang ada di sini kasih pais, kasih pakis dan kasih pendis di kabupaten kota beserta satu orang staf. Kemudian kita undang juga pengurus AKPAI, Asosiasi Guru PAI, 2 orang per kabupaten kota, dan ada dari AKPAI provinsi. Seharusnya AKPAI provinsi itu disebut pertama karena dia berada di provinsi. Ada 3 utusan dari AKPAI provinsi. Jadi kita adakan rakor. Artinya ini adalah praktisi-praktisi pendidikan agama Islam. Nah, kami sampaikan kepada kita semua bahwa narasumber kita ini tidak asing lagi ya. Ada yang tidak kenal dengan beliau? Kenal. Sungguh terlalu. Beliau adalah Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau periode 2009-2012. Kakanwil kita dulu ya. Sekarang ini sebagai advisor CRA PT LAPP. Kalau advisor itu kan penasehat ya, penasehat PT LAPP. Bidang rohani Islam juga ya, termasuk hukum. Termasuk hukum karena beliau ini SH. Beliau juga pernah mendirikan beberapa madrasah dan beberapa perguruan tinggi Islam. Jadi materi yang akan disampaikan beliau ini adalah bagaimana mengelola pendidikan Islam yang berkualitas. Untuk menghemat waktu kita silakan kepada Bapak Dr. Haji Syariful SHMM untuk menyampaikan materinya, dan nanti akan ada mungkin tanya jawab pada Bapak. Kita silakan yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Kabid beserta staf, Bapak, para peserta sekalian, ini suara saya agak paruh karena dari Pekanbaru ke Bandung naik bus. Oh, mak kuat dia ya. Dari Bandung ke Pekanbaru naik bus lagi. Umur sudah 70 tahun. Semangat, Tapi ada Pak. yang umur 80 tahun, 84 tahun ikut juga. Ya Allah. Pak Sari Yazid sama istrinya ikut. Supaya kita kalah ikut juga sama dia. Habis dari jam 1 malam, besoknya berangkat ke Rohil, undangan bupati. Rapel juga, tadi malam baru sampai jam 11. Waktu dibagian diminta Pak Kabid untuk menyampaikan beberapa materi berhubungan dengan acara kegiatan ini. Nah, ini untuk dimaklumi suaranya agak paruh, tapi mudah-mudahan ya, tadi disampaikan oleh Pak Kabid, saya di RAPP itu advisor. Advisor itu masalah sosial budaya, masalah agama, bahkan juga masalah hukum. Kemarin saya menantar para kontraktor, tapi heran juga orang kontraktor tuh. Kok orang dari kanun agama aku pandai pula masalah kontraktor. Saya bilang saya 19 tahun punya perusahaan. Jadi pemborong gelap di waktu di pemborong gelap. Jadi karena menghidupkan STAIN dan Fakultas Hukum, saya buat CP, nama CP yang paling utama, Ibu Direkturnya. Saya paksakan para pimpro mahasiswa saya itu, kalau kalian nak selesai waktu kalian kasih proyek, selesai semua. Orang dapat proyek 2-3 buah, kita dapat 14-20 buah 1 tahun. Karena yang mengerjakan proyek itu juga orang pimpro juga, mahasiswa di Fakultas Hukum yang saya tahu. Jadi nggak perlu payah mencarinya. Maka hiduplah
sekolah tinggi ilmu agama Islam STAIN, sekarang sudah Aulia, Yayin. Kemudian Fakultas Hukumnya Unila itu tidak boleh cabangnya, tapi sudah banyak sarjana Fakultas Hukum. Kemudian Men 1 Bengkalis itu saya dirikan. Kantor Kemenak Bengkalis itu tanah saya. Ya. Saya buat madrasah aliyah di Bedekik supaya PPI ini jangan berkurang. Rupanya berkurang juga jadinya. Dibawa sama orang dulu ke Jalan Pembangunan. Akhirnya kan juga ke kota. Saya perkuat madrasah negeri di Petani, Duri, alhamdulillah sekarang negeri. Saya minta sebab Duri itu tak ada sekolah negeri, kota-kota kecamatan terkaya di Indonesia. Didirikan madrasah terpadu, sampai sekarang tak bisa negeri karena tanahnya tanah milik Chevron. Belum disusuri. Hari itu pertama kali saya sangat kesal betul. Mau diurus ke Jakarta, ya nggak ada pula uangnya untuk mengurus itu. Tapi beberapa kali DPD sudah minta ke sana untuk supaya. Kemudian didirikan madrasah aliyah di di Palas, Manpat, ya benar. Pak. Nah, itu waktu itu ajudan Pak ajudan sekarang Pak TU, dia dekat orang awal bros, hubungi awal bros bisa nggak wakaf tanahnya. Alhamdulillah sekarang sudah negeri. Kemudian ada pertemuan dengan wali kota, saya minta tanah untuk di Panang, berdiri Pak Man di Panang, sekarang jadi Man 3. Kemudian saya membaca tidak ada sekolah negeri di Taluk, di Bantu Pak Taluk. Saya tahu yang di Taluk tak mau dinegerikan, tapi kata dia bukan tak mau dinegerikan, sudah habis stop untuk menegerikan itu. Jadi masalah pendidikan agama ini sekarang kita tidak bisa untuk kasih ini, tidak bisa lagi hanya kita mendirikan, harus kompetitif. Saya dulu mendirikan aliyah Al-Kausar namanya, Lukman 1 Bengkalis itu siap sore itu saya kerjasama dengan orang bengkel. Anak laki-laki beberapa orang bergantian untuk bekerja di bengkel. Apakah dia suruh bongkar mesin, apakah dia suruh ngecat, apakah suruh dia cuci mobil, yang penting kerjasama dengan orang bengkel. Nah, sekarang cakrawala berpikir mereka sudah begitu hebatnya hidupnya. Artinya bahwa anak-anak kita dipersiapkan untuk kemajuan hari ke depan. Ya, kemarin saya ke pasar Bandung, pasar Tamrin City Jakarta itu, saya tanya, kok lambat pada betul bukanya pasar ini pagi? Tak ada lagi Pak, orang sekarang sudah online sekarang. Jadi tidak perlu buru-buru orang. Begitu pengaruhnya sistem perdagangan sekarang. Dan itu juga yang sampai kepada mahasiswa. Saya ngajar juga STAIN Bengkalis di Batam, saya mengajar juga online. Nah, bahwa hari ini mahasiswa kalau hanya sekedar tamat saja, bawa sertifikat, ya, itu tidak bisa, harus ada kemampuan komunikasi. Saya pindah dari Bengkalis ke Kanwil ini, saya baca setingkat Kabit Urais, Kasih Urais Riau ini masih terdepan saya. Saya baca situasi itu. Sampai di Kanwil sini 6 bulan jadi Kabit, tak lama jadi Kanwil. Yang lucunya ketika Kabit saya jadi kasih biasa, saya sudah berdekade di istana. Ya, Ibu Tin Soeharto, 100 hari Ibu Tin Soeharto, 10 hari saya di rumah istana Presiden, ini juga Ibu Soeharto. Nah, zaman SBY gitu ya. Jadi kita itu penuh dengan kompetitif. Inilah yang saya minta kepada penyelenggara pendidikan, bahwa ke depannya ini kita harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada dunia pendidikan.
saya masuk beberapa sekolah dan masuk ke beberapa rumah makan, mall, itu memang tak sebanding. Sekolah itu muridnya sampai 1.000 orang, 600 orang, tapi WC-nya satu saja. Coba bayangkan, WC-nya satu, untuk dulu satu. Zaman sekarang tuh udah itu pelayanan itu harus betul-betul dicontohkan pada anak murid. Dan kalau ada nanti proyek perencanaan, toilet berdiri itu dibanyakkan untuk anak-anak sekolah, untuk cowok. Kalau cewek tak mungkin berdiri, dia habis. Supaya apa? Supaya dari tingkat pelayanan itu. Saya dulu pernah mengatakan di sini, beda pelayanan sekolah SD di Pekanbaru ini dengan sekolah SD di daerah kampung saya, Bagas Api sana. Saya jalan begitu, waktu saya kambil. Di sini guru-guru itu menyambut anak-anak di pintu masuk, salam cium tangan, salam cium tangan. Itu lihat di depan Polda, SD berapa. Saya pergi ke Rohil, pergi jalan itu dengan kayu guru menunggu. Siapa lambat, oh cepat. Coba bayangkan. Jadi aturan yang sangat modern itu harus diberi kepahaman pada guru. Ini kemarin heboh kan? Heboh dalam masalah. Saya protap untuk memberikan hukuman kepada murid itu harus diapakan sama Orang tua murid. Kan ada aturan ya. Aturannya undang-undang nomor berapa, 60 berapa itu tak boleh merokok dan hukumannya. Tapi semua guru harus dibuat sosialisasi hukumannya. Nanti kalau tidak sama gaya hukumannya, nanti itu tadi rupanya ibu guru ini tak senang pula guru yang lain. Bukan orang itu kami Rohil atau Rohul, buku-buku ada guru lain. Akhirnya menyampaikan informasi keburukan guru kepala sekolah. Itu kenapa? Karena memang tidak dijabarkan secara penuh bagaimana aturan menerapkan hukuman kepada. Kalau saya dulu di sekolah zaman dulu suruh hafal Al-Fatihah, berdiri di baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan sekali pula, sampai 10 kali baca Al-Fatihah sudah. Dan selesai baru dipindahkan. Itu ada usul pendidikannya. Tapi pernah juga saya memicu guru ini, Pak Ahmad Rahim namanya dulu, pakai putarin pusat saya. Sedang dulu gini, kalau suka saya tengok nih, tak pusat jatuh. Kalau jatuh sampai saya. Ini ada juga nakal ya dulu. Suruh pulang. Padahal saya serumah sama dia, sama guru tadi. Suruh pulang. Pulang dulu juga dia. Jadi protap untuk membangun negeri itu harus dijabarkan betul. Tengok undang-undang pendidikan di sekolah yang baru saya tengok dengan undang-undang nomor 60 berapa. Bagaimana penerapan hukuman ini. Jadi kasihan guru sekarang, ya, kasihan guru sekarang itu. Itu tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab bagaimana menjaga kualitas pelayanan di sekolah seperti tadi. Masa hampir 1.000 orang murid, WC-nya satu aja. Seharusnya punya tempat WC yang banyak untuk anak-anak, dan dia itu mempengaruhi kesadaran otaknya, waktunya. Kemarin saya di Tekuban Perahu itu, Tekuban Perahu, masuk rombongan Malaysia. Ini kata orang-orang yang tempat KPKP itu, orang Malaysia itu beli baju aja Pak sini, tapi dia makan tak mau sini. Kenapa? Karena memang orang Malaysia itu sudah terperombat gila. Yang makan yang di pinggir jalan itu
mau dia. Nah, tak higienis mana dia. Nah, begitulah anak-anak kita ke depan. Kalau sudah di sekolah itu dilatih dengan Pak, sebab kita kan melahirkan anak yang berkualitas. Hari ini harus berkompetisi. Saya membaca kelompok sains senang saja anak-anak. Kemarin anak Alia ya, nomor 1 dia nasional, Alia Man 2, nomor 1 nasional. Nah, itu yang kita cari. Dulu ketika kami pondok pesantren, ada anak-anak yang pandai membuat listrik dari kulit durian macam baterai. Nah, tapi memang pendidik kita sampai di sini kecil aja. Dulu di Bekasi itu juga orang membuat kulit nipah, buah nipah untuk dijadikan minyak, dan minyak Honda itu motor itu bisa berjalan sampai saat baru saja. Tapi tak pernah kita lanjutin. Nah, padahal inilah yang namanya dunia pendidikan itu harus semakin kompetisi, harus kompetitif. Nah, inilah pekerjaan paling dasar Bapak kasih, ya, Ibu kasih dalam dunia pendidikan itu. Kemarin saya waktu di Kanwil, saya bawa kepala sekolah itu ke Pali dulu kan, saya ke Pali buat ke Pali. Situ 6 bulan di sana bisa bahasa Inggris. Banyak yang buat membuat kampung Inggris, ada yang buat kampung. Kemarin mau pensiun saya cari tanah di PLTA, saya beli, saya buat kampung Inggris sendiri. Maksud saya anak-anak Alia Sabtu Minggu tidurnya dan bahasa Inggris di sana. Tapi tak jumpa tanah yang selera saya itu menurut pos kontur tanah. Ini satu gambaran. Jadi dunia pendidikan itu tidak bisa sembarangan. Dulu setiap madrasah harus menanam pohon. Nah, kalau pondok pesantren sesuruh nanam pohon nangka. Nah, supaya nangka itu diambil oleh anak-anak untuk sayur. Ya kan buah-buahan apa itu kelahi anak nanti ngambilnya. Buah apa namanya itu? Itu bukan lahir anak itu. Tapi kalau nangka tak kelahi ya, tak bisa dikunyah. Mata itu. Tapi kalau nangka dan dibuatnya sayur, itu menguntungkan, bisa dijual. Dan baca dulu Semarinyang itu dia bertanya kepada saya, macam mana Pak kami nak memajukan sekolah kami ini. Sebenarnya kelihatannya bagus. Kalian pinggir jalan. Kalau kalian gerakan gotong royong membibitkan sawit, kalian jual pinggir jalan. Besok banyak orang menjual itu. Tapi tak dijalankan. Jadi memimpin itu punya nalar yang betul-betul menaruh. Tidak perlu kita mengganggu. Saya sekolah-sekolah yang banyak itu tidak ada pula saya. Nah, tapi sekarang dapat hasilnya. Saya pengurus yayasannya, pendirinya, tidak dapat saya honornya. Di mana-mana. Macam Bengkalis itu, setahun itu, tidak ada saya digaji, tak pernah saya digaji. Tapi dibawanya untuk mengajar. Berarti ada ingat dia. Setiap semester dikasihnya. Sebab ini ilmu yang tabi'u dibimbing. Ilmu yang bermanfaat. Itu aja dasarnya. Mudah-mudahan jadi ibadah. Nah, itu satu hal yang penting. Saya kemarin memanggil pimpinan pondok pesantren untuk ini masuk pondok pesantren juga. Cucu saya, anak ini ditempelin sama seniornya di kamar mandi, berdarah telinganya. Jadi dipanggil gurunya, panggil anak itu, dipanggil orang tua anak itu ke rumah ini. Saya bilang sama, Pak, anak-anak sekarang ini yang masuk pondok tidak sama seperti anak 30 tahun yang lalu, Pak. Anak-anak yang masuk pondok sekarang ini udah memang bajiknya semua baru dia masuk ke pondok. Kalau dia dibuatkan sebagai orang senior di dalam blok asrama itu, dibuatkan dia protap
dia ajarkan kepada Pak Ustadz bagaimana menegur kawan-kawannya. Ini ditempelin yang berdarah telinganya. Kalau berdarah kan kuat itu. Nah, mengapa ditempelinnya? Karena anak ini dia tak pernah apa, asal dia orang dia ketawa itu marah kawannya, katanya ngejek pula, padahal bawaan dia begitu. Nah, ini akhirnya samalah dengan. Jadi semua protap di pondok itu kita menghadirkan anak sama lagi 30 tahun yang lalu. Nah, termasuklah anak yang dari senior di kamar itu, mandi itu, dikasih dia pengarahan oleh semua penduduk pondok. Kan, kalau ada 10 kamar kan 10 orang seniornya kan, untuk membawanya mandi, untuk membawanya bangkit untuk sholat semacamnya. Yang ini harus dikasih arahan oleh pimpinan pondok. Jadi dulu saya sampaikan kemarin, jangan berbeda. Sebab anak yang apa itu memang sudah jadul juga perangainya, geram aja. Apalagi kalau ada ibu-ibu kan. Saya pernah di sekolah di Kanwil itu dulu, anak-anak pendidikan anak dini ya Pak, PAUD. Karena tidak ada pekerjaan ya, saya suruhlah dia bekerja. Rupanya ibu ini sedang bermasalah dengan lakinya. Nah, habis itu anak di mana-mana ini. Tidurlah ke depan, perlu kita tidur. Anak semakin gitu kan semakin menangis. Jadi seleksi masuk tidak bisa macam-macam keluarga, macam-macam apa, itu sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Ini sampai jelimat begitu Pak, ya jelimat itu. Saya sangat tertarik selalu sampai kepada mahasiswa. Hari ini orang banyak tamat kuliah, tapi dia terdaftar sebagai penduduk miskin di kampungnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa hidup. So, misi dia mencari pekerjaan dari dulu, bukan membuat pekerjaan. Kalau misi dia membuat pekerjaan, berapalah orang bisa mengkaji dia? Makanya saya pertama kuliah di Padang dulu di Padang. Begitu tamat, saya jadi sopir dagang ikan saya sampai Bangkinang kan ya. Pak Sarudin tahu sampai Bangkinang, sampai ke sana Ceprot. Waktu banyak duit saya. Begitu pegawai negeri, gaji pokok itu cuma 400.000. Tipis itu kantong. Tapi jadi pegawai, jadi masalah ekonomi itu tidak ada masalah tumbuh. Melahir pemikiran ekonomi itu tergantung kita yang berada di dunia lembaga pendidikan ini sampai mengasuh otak, kata orang kita Melayu mengasuh paruh otak itu, sehingga dia bisa mencapai pemikiran dia. Nah, ini tugas kita cukup banyak. Jadi kalau Bapak bicarakan itu dengan kepala sekolah itu, saya kadang-kadang orang kan keliling sana minta sumbangan untuk sekolah-sekolah. Tapi yang dia hidupkan sebenarnya anak istrinya, kemenakannya yang bekerja di situ. Orang diceramah semacam. Tapi tanpa memandang kualitas. Itulah yang paling bahaya itu, karena apalagi di daerah Melayu, tidak sama daerah Jawa sana, manut orang. Daerah Melayu ini mau manut pondok pesantren dicantik sama anak. Kita kemarin berapa kali kita makan ayam balik rumah. Tak ada. Besok pindah anak. Sampai begitu. Kalau di Jawa orang tak mikir-mikir itu, makan itu pun banyak bermasalah. Jadi ini bahwa dalam kehidupan dunia pendidikan ini harus kompetitif. Kita terima kasih kita sampaikan kepada narasumber kita. Dia sudah memaparkan
banyak hal pengalaman beliau terkait tentang bagaimana mengelola pendidikan keagamaan ini dengan baik, apakah itu di madrasah akan sampai ke perguruan tinggi. Ya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, kita beri kesempatan kepada para peserta. Saya sangka tadi mau apa? Katakan untuk bertanya, apa yang mau keluar? Ada? Kalau tidak ada, paham semua berarti ini. Ada, silakan. Ya, kesempatan. Ayahanda Pak Sari, kalau kami lihat di Dumai masalah madrasah nih Pak, terutama yang swasta, kayaknya susah untuk berkembang Pak. Mungkin Ayahanda punya Untuk SD kiat-kiat ya Bu. bagaimana, apakah yang dorong itu yayasannya atau gurunya atau gimana atau masyarakatnya. Itu kan beda. Barangkali Ayahanda punya kiat-kiat Pak, karena kasihan itu madrasah yang swasta Pak. Itu saja barangkali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau SMA. Jadi madrasah di Dumai itu, saya dulu waktu pembentukan Kabupaten Kota Dumai itu, sudah saya sampaikan bahwa Dumai ini harus menjadi Singapura. Jadi lahan-lahan di Pantai Dumai itu harus dibeli dulu. Nah, tapi kita waktu itu kita tidak punya uang. Nah, tidak punya uang. Dan kemudian perusahaan BUMD itu harus connect dengan lembaga pendidikan yang ada di Kota Dumai. Itu saran saya dulu waktu pembentukan Dumai itu. Karena saya termasuk pengkajiannya dari Bekalis, waktu itu masih gabung di Bekalis. Saya tertarik itu jamnya Singapura itu. Itu kan Singapura itu kan tidak ada apanya kekayaan alamnya, tapi yang ada itu kekayaan pemikirannya. Dia tak ada minyak, tapi minyak dia yang menjualnya. Dia tak ada sawit, tapi minyak sawit dia yang ada di dunia. Kita menjual terus kepada Singapura, kemudian kalau beli minyak makan beli balik Balik lagi. saya kan belum sekali saya Pempo. Saya tanya, naik ke menara atas Dumai ini. Sebenarnya tak guna juga saya, itu acak-acak ya untuk foto-foto aja gitu. Saya ingin meriksa produksi pabrik sawit itu. Coba bayangkan, sawit itu dijual ke Singapura, lalu kita beli lagi dari Singapura. Minyak kita jual di Singapura, kita beli lagi di Singapura. Nah, itulah yang sekarang dihantam semua berbuaya. Dan Dumai ini waktu pas tol siap, saya beratur dengan Pak Wali Kota. Kehadiran Dumai ini tidak sama dengan beberapa bulan yang lalu. Orang sudah beribu-ribu Dumai untuk melihat, maka harus mampu menawarkan pantai-pantai ini sebagai pantai wisata pendidikan. Satu hari orang di sini bisa itu, baru maju Dumai. Terkait minat berbaca, sama juga. Dulu Pak Gapar kan membuat madrasah internasional di Dumai. Saya melarang, Pak, orang tak bangga ke Dumai. Orang bangganya kuliah di Pekanbaru. Tapi Pak Gapar waktu itu, dia yang penting ada pemerintahnya yang berkomitmen. Akhirnya kan, begitu menteri datang, untuk apa sekolah ini? Tak jadi. Saya menunjuk itu di batas Minas ini. Termasuk insan jedikia sekarang di Perawang. Beberapa kali saya telepon Pak Farmizo. Tahu saya dari situ, buatkan di diri Sopadan. Supaya orang kecenderungannya, berpikirnya orang mau Pekanbaru. Nah, kalau dari Jakarta dia sekolah anaknya dekat dengan kota Pekanbaru, tidak pelosok. Dan sekolah itu sangat menentukan kepada kecerdasan anak. Anak saya mengapa saya kuliahkan di Padang sampai 2 orang?
Karena di Padang itu pemikiran orang sekolah aja mungkin. Tapi kalau di Pekanbaru, pemikiran orang mahasiswa pada waktu itu mencari kerja ya, tidak serius. Saya pun kuliah di Padang. Coba bayangkan masyarakat di sana dengan dunia pendidikan di sana, kecerdasannya ada. Baru saya sarjana hukum itu dia jual balon di Pantai Padang. Jumpa saya, bos, dua ini yang penting itu PT. Nah, coba yang sarjana baru S1 dia jual balon pakai gini, pakai pompa kaki itu. Yang penting PT. Begitu pemikiran orang. Nah, sekolah itu juga termasuk itu. Berbeda kita menyekolahkan anak kita di Bandung dengan menyekolahkan anak kita di Pekanbaru. Di Bandung itu dia melihat betul bagaimana kreatif orang di dalam berbisnis, UKM atau semacamnya. Nah, ini letak dan tempat dunia pendidikan itu berpengaruh. Makanya saya tidak setuju kemarin dengan IC itu diletakkan di Perawang. Tapi kan saya bukan kanwilnya, apa boleh buat lah. Tapi saya setujunya di Rindu Sepadan. Sangat ada kebanggaan. Jadi sekolah ini tergantung kemajuan kota itu sendiri. Berdampaknya kemana? Itu suatu gambaran yang swasta berapa? Negeri cuma satu ya. MTS 2. Jadi ini beban berat ini. Kalau lingkup perkotaannya tidak kompetitif untuk merangsang otak berpikir anak, tidak pengaruh. Kalau UKM di Bandung, sepanjang jalan itu UKM, sama dengan jalan Pekanbaru sekarang. Kalau malam hari, ada UKM-nya. Tapi itu banyak juga sekarang sudah menalar pemikiran mahasiswa kita ya. Jadi mudah-mudahan kelemahan dari sektor tata kota itu bisa terkoneksi dengan dunia pendidikan. Di era PP, saya sampaikan kepada pembina pendidikan. Kantor pusat kita kan di era PP di Singapura sebelum. Kenapa sekolah-sekolah sini tak ada ke Singapura? Seharusnya dia dapat beasiswa dan disekolahkan di Singapura. Kalau dia lulus di Singapura itu, dia S2 juga sama dengan kemana saya sekarang sudah doktor di Amerika. Doktor Amerika bangsa sekecil ini bisa meledakkan sedasar-dasarnya. Nah, sekarang dia di Boston dipakai oleh tamat dari sekolah apa. Jadi begitu hebat dia, lulus baik dia di Singapura, di sekolah di Singapura. Sama dengan dulu kita, Man 1, Man 2. Jangan gembira saja tamat banyak, wali tamat pakai wisuda, saya bilang itu. Yang paling penting itu dari mana anak kita diterima, perguruan tinggi mana anak kita terima. Kalau banyak anak kita terima perguruan tinggi, ya berarti kita belum berhasil sekolahnya. Saya pikir saya nyampaikan itu dulu, akhirnya model kerjasama dengan Bapak Perguruan Tinggi, Man 1 kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Sekarang sudah ada banyak anak-anak model kita ini yang masuk pada perguruan tinggi ternama di Indonesia. Kita betul lagi kelas unggul. Kelas unggul ini orang yang masuk serama, yang kedua bisa membiayai guru tambahan, les. Satu-satunya di Indonesia ada di Riau, Pekanbaru. Sehingga wali muridnya itu nambah bayar asrama. Tapi Pak Mulyadi, panitia bersyukur kepada saya, sekali 6 bulan dia antar amplop kepada saya waktu kanwil. Kenapa Pak Mulyadi? Ada kelebihan restoran asrama. Ya ada paling 100.000, kadang 1 juta. Nah, itu ada berkahnya. Tapi satu-satunya di Indonesia yang membuat seperti itu kita terima. Kemudian satu-satunya di Indonesia yang mengundang 3 narasumber
matematika, itu kita drill. Saya guru-guru matematika ini bisa memilih mana yang pas, cepat. Kan metode kronis juga ada metode krok, ada Atiyah, ada yang lama itu Baghdadiyah. Namun sekarang nggak bisa lagi manual lagi. Sekarang Sama seperti yang saya buatkan di Batam Center. Batam Center itu saya bilang, itu bagaimana cepat orang bisa menerjemahkan Al-Quran. Kalau nggak dulu dibuatnya kantor info, oh nggak bisa, ini data pendidikan, bukan kantor. Ini data pendidikan itu buat Batam Center. Metodologinya semacam itu. Ini barangkali kita bisa menjangkau pemikiran-pemikiran yang semakin maju untuk membawa anak kita. Demikian, terima kasih. Nama saya Ahmad Samir dari Kabupaten Indragiri Hilir. Saya senang sekali dan merasa tertarik dengan cara yang Bapak sampaikan melalui pola pikir yang sangat luas dan perspektif ke depan. Namun di sini mohon maaf saya tidak menanyakan berkaitan dengan PAI di sekolah, tetapi mungkin agak lebih luas cakupannya karena di awal kami masuk tadi dibekali sebuah buku yang judulnya Moderasi Beragama. Yang kedua, kami sendiri memang di-SK-kan di Kecamatan Kemuning sana sebagai salah satu anggota FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Yang ketiga, kami juga masuk dalam anggota DMI, Dewan Masjid Indonesia di Kecamatan Kemuning. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana cara kita menyikapi dan juga waspada terhadap kecurangan-kecurangan dalam beragama ini, dan bagaimana kita menyiapkan generasi muda selanjutnya. Karena begini Pak, ini dari kawan-kawan yang ada di DMI, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Negeri Hilir itu, ada video yang beredar. Kita di sini diharapkan untuk moderat, artinya memang di posisi pertengahan, tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu liberal. Nah, sedangkan di video yang disebarkan oleh kawan-kawan itu ada kecurangan seolah-olah memang agama ini ada misinya. Nah, misionaris tersebut melalui agama yang lain, contoh dalam Islam ini ada dakwah. Mereka juga dengan cara berdakwah seolah-olah itu Islam. Nah, ternyata yang didakwahkan adalah agama yang lain, dan ini saya pikir satu kecurangan dan kita harus waspada terhadap itu. Untuk itu bagaimana kita membentengi diri terutama atau lingkungan kita agar tetap konsis dan bisa mengarahkan generasi muda ke depannya untuk bisa paham dengan bagaimana Islam itu, kemudian bisa mengarahkan mereka menjadi generasi yang bisa lebih baik dan lebih fokus pada Islam, tidak terombang-ambing. Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Jadi saya memang moderasi ini tidak paham juga saya, sama ini program baru kan. Tapi jelas bahwa moderasi ini melatih anak kita, masyarakat kita untuk tidak terlalu egois dengan posisi kita dalam melaksanakan ibadah dalam posisi agama kita. Artinya tidak kita yang paling benar, tidak begitu. Tapi biasa-biasa saja. Nah, ini yang apa? Kalau moderasi, memang saya khawatir juga moderasi ini ada poin yang terseluduk di situ. Dulu itu yang bayangan saya. Tapi saya tidak bisa juga. Saya orang perusahaan. Saya mengamankan itu juga di perusahaan.
Jadi moderasi itu artinya ya saling memahami Saling dan menghargai. kita tidak saling menghormati. Produk itu dalam dunia pendidik kita harus kita jabarkan. Nah, harus disampaikan dalam murid sehingga pola-polanya betul-betul tidak menganu syariah. Nah, kalau melanggar syariah, nah itu Bapak Ibu kan yang pandai kira-kira pola yang tidak melanggar syariah itu kayak apa dalam melaksanakan moderasi beragama di lingkungan sekolah itu. Kalau kita ini senang lah, tapi kalau sekolah umum nah itu berbelang ya. Kalau kita sekolah agama ini Muslim semua kan. Ya, kalau kita mempelajari di sekolah umum, nah itu susah sekali. Dan itu juga kami bicarakan di RAPP itu bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan agama ini sangat diperhatikan pola apa namanya itu. Saya memang tidak bagian pendidikan, ada lagi pressure-nya bilang pendidikan. Nah, saya hanya bidang agama, bidang budaya, itu kelompok Minang, Batak, apa macam itu, Melayu, nah, itu bidang saya. Nah, kemudian masalah agama ini Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu bidang saya. Nah, kalau ada pertengkaran keluarga itu datang ke rumah saya, datang ke rumah saya, karena saya juga sebagai pengacara. Nah, jadi sebagai cara mereka itu mengadunya kepada perusahaan, pimpinan perusahaan. Saya bilang, tak usah ngadu perusahaan. Pimpinan perusahaan itu tak mau campur dengan urusan keluarga. Nah, kalau susah dia disuruhnya panggil polisi, kan berhentinya kerja. Nah, ternyata sudah 6 orang kena berhenti itu, tidak percaya dia ngadu-ngadu juga. Perusahaan ini kan tak mau urusan pribadi kan tak mau dibawa. Susah pula dia kan dipanggil polisi. Ada satu kali dipanggil polisi, saya datang sana ke Polda Riau. Bapak sebagai apa? Profesor. Ini satu gambaran bahwa protap tentang moderasi itu di setiap sekolah itu harus jelas, bukan hanya sekedar beragama. Saya sekarang sibuk dengan urusan pembangunan Putok, pelabuhan internasional RAPP. Itu akan banyak berdiri semua rumah ibadah. Kemarin sebelum Bupati ini, kita sudah sampai Bupati bahwa kerangka setben di Putong itu sudah kami sampaikan. Bagaimana ke depannya nanti, ini pelabuhan internasional, semua barang-barang perusahaan RAPP itu akan ke sana, tidak kebuatan lagi. Nah, itu satu gambaran yang kami kaji itu. Karena walaupun saya bukan FKUB, tapi sudah dikaji bagaimana jangan sampai persoalan kerukunan beragama dan persoalan moderasi beragama terkacaukan oleh tata letak dan geografis yang kita buat. Barangkali itu.